Baik, selamat pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tepatnya saya Syahda Yostiza. Saat ini sedang berada di TKP di mana terdapat ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG 12 kg tentunya di Jalan Wijaya Kusuma 2, tepatnya di Gang 7. Dan kalau bisa saya gambarkan situasi terkini di lokasi, bahwasanya banyak sekali puing-puing dari akibat ledakan yang terjadi ini berserakan tepatnya di halaman rumah. Dan saat ini juga pemilik kontrakan dan juga warga sekitar masih saling bahu-membahu membantu untuk membersihkan puing-puing. Situasi terkini untuk di rumah kontrakan yang memang terjadi ledakan yang cukup dahsyat ini, di bagian luar kami lihat memang sudah ada terpal besar yang menutupi bagian bangunan. Kemudian juga di bagian luarnya dipasangi garis polisi supaya memang masih bisa terus dilakukan olah TKP dari pihak kepolisian. Dan ini juru kamera saya, Yohanes Billy, ini sedang mengintip dari balik terpal bagaimana bisa digambarkan kondisi mengenai ledakan yang terjadi, bahwasannya di dalam rumah ini terlihat hancur total pemirsa. Banyak sekali puing-puing seperti dinding bangunan, kemudian alat-alat rumah tangga yang berserakan akibat dari ledakan gas 12 kg yang memang ini berdasarkan warga sekitar ledakannya cukup dahsyat dan juga besar sekali. Dan beberapa juga seperti bagian atas rumah yang hancur jatuh ke bawah, ini bisa terlihat hancur sekali. Dan situasi terkini kami akan bertanya kepada warga yang juga sekaligus merupakan korban, karena kondisinya pada saat itu yang bersangkutan sedang berada di lokasi dan mengontrak tepatnya di lantai 2. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Mas Hanafi. Silahkan Mas, boleh merapat ke saya. Halo, selamat pagi Mas Hanafi. Nah, Mas Hanafi ini kan sebagai salah satu korban, tadi kita sudah berdiskusi, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa TV One pada saat kejadian apa yang Mas ketahui saat itu. Aku aja pegang apa? Oh ya. Jadi kronologi awalnya memang kita itu di waktu subuh sudah mencium ya aroma bau gas. Namun kita menyadari bahwa bau gas biasanya itu adalah gas akan habis. Namun setelah itu kita dari masjid juga masih mencium bau gas, sehingga sampai pukul 7.28 itu terjadilah ledakan. Dan saya waktu itu posisi masih di atas, baru selesai mandi. Kemudian saya dengar ledakan langsung. Saya kira itu gempa bumi, tetapi lebih dahsyat dari gempa bumi. Nah, dan posisi saya di lantai 2 sama istri, dan kita kebingungan mau ngapain gitu kan. Sehingga kita berusaha untuk turun semaksimal mungkin, bagaimana caranya kita turun gitu untuk menyelamatkan diri kita dulu. Adapun yang terjadinya keledakan itu ada di lantai 1, yaitu memang ada seorang ibu-ibu tua, nenek-nenek yang ketika itu pengontrak juga. Jadi memang di kontrakan ini ada 4 pintu, 2 pintu di atas di lantai 2, 2 pintu di lantai 1. Nah, salah satu pintu di lantai 1 itu adalah pengontrak ibu-ibu atau nenek-nenek yang mana beliau sendirian tinggalnya. Sehingga mungkin beliau tidak mencium apa aroma dari gas tersebut. Dan mungkin karena hal itu tiba-tiba beliau sedang ingin memasak air dan terjadilah ledakan. Hingga akibat dari ledakan tersebut banyak puing-puing yang berpentalan atau terpelanting, sehingga pagar yang ada di kontrakan pun hingga terpelanting sampai 30 meter, sejauh 30 meter. Jadi seperti itu kronologinya. Nah, Mas, ini kan tadi Mas sempat sebutkan bahwasannya nampaknya ibu-ibu ini ibu korban ini yang berusia 74 tahun ini kan memasak air. Nah, ini bagaimana kemudian Mas bisa mengetahui kondisi demikian? Jadi setelah diselidiki ulang oleh pihak kepolisian, ternyata di kompor gas itu ada wadah untuk memasak air, dan dalam wadah itu ada air. Jadi kita simpulkan bahwa itu adalah saat ibu sedang ingin memasak air. Jadi ada percikan api sedikit pun itu mengakibatkan ledakan, karena gas yang tadinya bocor dari gas LPG 12 kg ini itu membuat ruangan penuh dengan gas, dan sirkulasi udara pun tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, ventilasi pun hanya kecil saja, sehingga itu yang menjadikan ledakan dahsyat karena gas sudah penuh dalam ruangan gitu. Nah, waktu pada saat hari kejadian kira-kira kondisi di rumah ini ada siapa saja, Mas? Kan tadi ada 4 pintu katanya. Apakah ada tetangga-tetangga lain yang memang pada saat itu ada di rumah pada saat terjadi ledakan? Jadi kondisi waktu itu yang ada di kontrakan saya sama istri di lantai 2, yang pintu sebelah saya
itu di lantai 2 kebetulan keluarga dan atau pengontrak sudah pergi kerja. Adapun yang di lantai 1 itu ada nenek-nenek tadi, dan pintu yang sebelahnya, pengontrak sebelahnya itu sudah pergi juga untuk melakukan aktivitas yaitu kerja. Jadi, berarti pada saat kejadian hanya ada Mas Hanafi dan juga istri yang ada di rumah. Nah itu Mas, kan terjadi ledakan di lantai 1, itu cukup keras, cukup dahsyat. Saat itu reaksi Mas Hanafi seperti apa? Karena kan sempat mengintip katanya di bawah hancur lebur ya. betul. Jadi kita tuh kebingungan karena kondisi udah hancur lebur, kita bingung mau turun gimana, khawatir juga bangunan yang di atas runtuh. Sehingga kita memberanikan diri, ya udah kita turun saja, saya sampaikan kepada istri, kita bismillah, kita coba turun ke bawah dengan izin Allah. Dan memang keadaan waktu itu ada asap juga karena ada api apinya tidak terlalu besar, tapi ada di bagian kipas angin itu, mungkin kena sambaran api tadi itulah. Jadi listrik pun sempat ada percikan juga, namun pihak PLN pun juga sempat datang untuk mematikan arus listrik tersebut. Sekarang Mas Hanafi berarti tinggalnya di mana? Sementara ini saya tinggalnya di kosan teman saya, adapun istri saya titipkan kepada saudara ipar istri. Baik, diturut berduka ya Mas ya. Berarti barang-barang juga masih ada beberapa yang di dalam ya? Betul. Oh, baik, terima kasih. Belum sempat dikeluarkan karena masih ada kepolisian yang harus melakukan olah TKP seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Hanafi atas informasinya. Yaitu tadi dia pemirsa, bagaimana kami juga mengulas kronologi dari keterangan salah satu korban yang saat itu berada di lantai 2. Memang untuk sejumlah barang-barang juga masih ada di dalam, seperti tadi yang kamera saya ambilkan gambarnya dari dalam. Beberapa barang-barang masih berada di situ, dan memang informasinya pada hari ini dari pihak kepolisian tentunya juga melibatkan Puslap 4 Mabes Polri akan tiba ke sini untuk melakukan olah TKP kedua untuk menyelidiki penyebab pasti dari terjadinya kebakaran. Dan sementara untuk korban bernama Ibu Is berusia 74 tahun saat ini sedang melakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Islam, tepatnya karena mengalami kondisi luka bakar yang cukup parah. Baik, Syahda Yustisa, terima kasih laporan langsung Anda dari lokasi di kawasan Durensawit ya. Ya, Jakarta Timur.